semuanya, perkenalkan saya Yunika Rinda Suryana dengan NIM 19090360009 dari Teknik Industri 2019. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari studi kasus yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, mengapa spesialis data center Facebook berpendapat bahwa internet bukanlah awan? Menurut spesialis data pusat Facebook, internet bukanlah awan melainkan suatu objek yang nyata dalam bentuk fisik yang disimpan di dalam sebuah bangunan. Di dalam sebuah bangunan ini tersimpan berbagai informasi yang terhubung satu sama lain melalui kabel di seluruh dunia. Menurut spesialis data center Facebook, bangunan ini dapat berbicara satu sama lain dan membagikan data keluar maupun ke dalam. Bangunan ini dapat disebut sebagai memori yang berukuran besar, di mana di dalamnya terdapat server-server yang berisi informasi para pengguna Facebook yang dapat diakses oleh penggunanya. Oleh karena itu, spesialis data center dapat berpendapat bahwa internet bukanlah awan yang melayang-layang saja. Pertanyaan kedua, apa saja teknik yang digunakan oleh Facebook untuk menurunkan suhu atau mendinginkan data center mereka? Facebook menggunakan natural air conditioning atau sistem pendingin udara alami. Udara yang dingin mengalir masuk ke sistem, kemudian disaring, setelah itu dicampur dengan udara yang lebih hangat untuk mengatur suhunya. Lalu terdapat sistem yang mengeluarkan air membentuk kabut untuk mengontrol kelembapannya, dan kemudian udara yang dingin masuk ke dalam belakang server untuk mencegah server dari overheating. Setelah itu, sisa-sisa udara panas dilepaskan keluar dengan kipas raksasa yang beratus kali lipat lebih besar daripada yang biasanya digunakan pada laptop sehari-hari. Pertanyaan ketiga, jelaskan 5 metode yang direkomendasikan oleh Google untuk mengurangi konsumsi daya. Metode yang pertama yaitu Measure PUE atau Power Usage Effectiveness. Metode ini digunakan untuk mengukur keefektivitasan penggunaan daya. Untuk mengukur keefektivitasan penggunaan daya, dapat menggunakan cara Total Facility Energy dibagi dengan IT Equipment Energy atau Total Energi Fasilitas dibagi dengan Energi Peralatan IT. Untuk mengukur seberapa efektif penggunaan daya pada peralatan IT, maka dapat digunakan cara ini. Hasil perhitungan yang baik itu mendekati angka 1. Metode yang kedua yaitu memanage airflow. Metode ini digunakan untuk memastikan sirkulasi antara udara yang dingin dan udara yang panas berjalan dengan baik. Untuk mengontrol sirkulasi udara server digunakan CFD. CFD ini merupakan Computational Fluid Dynamics atau dinamika fluida secara komputasi yang menggunakan thermomodeling. Thermomodeling ini digunakan untuk mengetahui bagaimana saja pada data center yang suhunya tinggi, yang biasanya digambarkan dengan model warna-warni. Metode yang ketiga yaitu Adjust Thermostat, yaitu menyesuaikan suhu ruangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Menurut Google, suatu ruangan data server justru tidak memerlukan ruangan yang terlalu dingin. Yang dibutuhkan adalah suhu yang tepat. Suhu yang tepat untuk suatu ruangan data server yaitu sekitar 80 derajat Fahrenheit. Dengan mengatur suhu ruangan yang tepat yaitu sebesar 80 derajat Fahrenheit, maka akan lebih menghemat biaya yang dikeluarkan untuk daya data center. Metode yang keempat yaitu Utilize Free Cooling, yaitu memanfaatkan pendingin gratis. Contohnya dapat memanfaatkan daerah dingin untuk membangun data center, memanfaatkan seawater cooling atau pendinginan dengan air laut, dan memanfaatkan udara yang dingin. Dengan menggunakan pendingin gratis ini, maka akan lebih menghemat biaya yang dikeluarkan untuk daya data center. Metode yang kelima yaitu Optimize Power Distribution. Metode ini yaitu mengoptimalkan distribusi daya. Google di sini menggunakan sistem UPS atau Uninterruptible Power Supply, di mana listrik AC langsung mengalir ke server. Pertanyaan yang keempat yaitu berdasarkan video Google, berapa banyak gas yang dihasilkan oleh komputer pada gas greenhouse dunia? Menurut Google, gas yang dihasilkan sebesar 2%, di mana 15%-nya dari data center dan sekitar 5%-nya dari large internet data center. Apa saja keuntungan dari menggunakan teknologi Dell-Triton Water Cooling? Produk ini dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi pendinginan sistem termal, serta menghindari terjadinya defisiensi bertumpuk pada jalur transportasi panas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya.